Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, buat kalian nih, talenta-talenta muda Indonesia yang punya mimpi besar buat kuliah di kampus top tanpa harus pusing mikirin biaya. Nah, ini dia video yang pas banget buat kalian. Kita bakal kupas tuntas semuanya tentang beasiswa BSI Unggulan 2026. Udah siap? Oke, yuk kita mulai. Coba deh, lihat gambar ini sebentar. Bayangin, itu adalah masa depan cerah yang bisa jadi milik kalian. Beasiswa ini tuh bukan cuma soal uang loh, ini adalah kunci buat ngebuka semua potensi terbaik dalam diri kalian, buat ngebangun karir yang cemerlang, dan jadi pemimpin masa depan, khususnya di bidang ekonomi syariah. Keren banget kan? Ini kesempatan emas buat jadi bagian dari sesuatu yang besar. Oke, biar pembahasan kita runut dan gampang diikuti, kita bakal bagi jadi 5 bagian utama ya. Kita mulai dari apa aja sih keuntungan beasiswanya, terus siapa aja yang dicari, gimana cara daftarnya, tips nulis esai yang bikin lolos, dan yang terakhir, tanggal-tanggal penting yang wajib banget kalian catat. Yuk, kita mulai dari bagian yang paling seru. Apa aja sih yang bakal kalian dapetin kalau terpilih jadi BSI Scholar? Percaya deh, ini lebih dari sekedar beasiswa biasa. Ini tuh program investasi talenta yang lengkap banget, dari A sampai Z. Nah, kita langsung ke intinya ya, soal angka. Seperti yang kalian lihat, dukungannya itu signifikan banget. Kalian bakal dapat uang saku sampai 1,5 juta rupiah setiap bulan. Wah, ini sih ngebantu banget biar bisa fokus belajar tanpa mikirin biaya hidup. Tapi, ini baru awalnya aja loh. Manfaatnya tuh komplit banget. Tentu, biaya kuliah kalian sampai lulus 8 semester itu ditanggung penuh. Terus, kalian juga dapat laptop gratis buat ngerjain tugas. Nggak cuma itu, kalian juga bakal diikutin program pengembangan kepemimpinan, dapat mentor rutin, bahkan ada kesempatan magang langsung di industri perbankan syariah. Plus, kalian bakal masuk ke jaringan relawan ekonomi syariah yang luas banget. Kurang apa lagi coba? Oke, setelah tahu keunggulannya yang seabrek tadi, pertanyaannya sekarang, talenta seperti apa sih yang dicari sama BSI? Yuk kita bedah kriteria dan berkas-berkas apa aja yang perlu kalian siapkan. Ini bagian yang krusial banget ya, jadi perhatiin baik-baik ya. Jadi, poin-poin utamanya adalah kalian harus mahasiswa baru yang diterima di salah satu dari 10 PTN Mitra lewat jalur SNBP atau jalur prestasi. Pastinya nilai akademik kalian harus bagus. Terus beasiswa ini diprioritaskan untuk yang berasal dari keluarga prasejahtera yang dibuktikan pakai SKTM atau surat keterangan tidak mampu atau data DTKS. Kalian juga nggak boleh lagi nerima beasiswa lain. Dan yang paling penting harus komitmen buat ikutin semua programnya sampai selesai. Sekarang, coba deh lihat daftarnya baik-baik. Ini dia 10 kampus negeri mitra beasiswa BSI unggulan. Ada UI, UGM, ITB, UNAIR, IPB, UNPAD, Undip, Brawijaya, Unhas, dan ITS. Gimana? Ada nggak kampus impian kalian di sini? Kalau ada, wah ini kabar bagus banget. Kalian selangkah lebih dekat buat dapetin beasiswa ini. Oke, yuk siapin berkasnya dari sekarang. Bagian pertama ini, dokumen administrasi dasar. Siapin SKTM atau data DTKS kalian. Terus, scan rapor dari kelas 10 sampai 12. Ini penting buat nunjukin prestasi kalian yang konsisten. Terakhir, siapin scan KTP sama kartu keluarga. Pastiin semua hasil scan-nya itu jelas dan gampang dibaca ya, jangan sampai buram. Lanjut, siapin juga dokumen pendukungnya. Kalau kalian punya sertifikat prestasi, mau akademik atau non-akademik, lampirin semuanya. Ini nilai plus banget buat nunjukin kalian punya keunggulan lain. Siapin juga foto rumah kalian tampak depan, pas foto formal pakai seragam sekolah, dan yang terakhir, bukti kalau kalian udah follow akun TikTok dan Instagram BSI Scholarship. Ini nunjukin antusiasme kalian loh. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sering banget muncul. SKTM wajib nggak? Jawabannya iya. Atau bisa diganti DTKS yang masih berlaku dalam 12 bulan terakhir. Terus gimana kalau udah dapat KIPKA? Kalian tetap boleh daftar kok, tapi karena aturannya nggak boleh dapat 2 beasiswa dari pemerintah, kalau nanti kalian lolos beasiswa BSI, kalian harus memilih salah satu. Gimana? Semua berkas sudah siap? Mantap! Kalau gitu, yuk kita lanjut ke cara daftarnya secara online, langkah demi langkah. Tenang aja, prosesnya gampang banget kok buat diikuti. Prosesnya cuma ada 6 langkah simpel. Pertama, pastiin semua berkas tadi udah dalam bentuk digital. Kedua, buka link resmi dari BSI Scholarship. Ketiga, klik menu pendaftarannya. Keempat, isi formulirnya dengan data yang benar, terus upload semua berkasnya.
Kelima, klik submit. Dan terakhir, yang keenam dan penting banget, scan dan upload esai tulisan tangan kalian. Simple kan? Ini pengingat yang super duper penting ya. Kejujuran itu nomor satu. Pastikan semua info yang kalian kasih itu beneran sesuai kondisi asli. Segala macam pemalsuan data sekecil apapun itu bisa bikin kalian langsung gugur dalam proses seleksi. Jadi yuk kita junjung tinggi integritas. Nah, kita sampai di bagian yang paling personal dan sering jadi penentu kelolosan esai. Disinilah kesempatan kalian buat bersinar, buat cerita, dan nunjukin siapa diri kalian yang sebenarnya di luar angka-angka rapor. Terus gimana sih caranya bikin esai yang bisa nyantol di hati tim seleksi? Esai yang bagus itu bukan cuma ngejawab pertanyaan, tapi juga bisa menunjukin karakter, ketangguhan, dan visi kalian ke depan. Ada 3 pertanyaan inti yang harus kalian jawab di esai. Pertama, soal kondisi tersulit yang pernah kalian alamin dan gimana cara kalian ngadepinnya. Ini buat nguji mental kalian. Kedua, kenapa kalian pilih kampus dan jurusan itu? Ini buat lihat passion kalian. Dan ketiga, apa target kalian dalam 5 tahun ke depan? Nah, ini buat ngukur visi kalian. Oke, perhatian. Ini detail teknis, tapi fatal banget kalau sampai salah. Esai kalian itu harus, dan saya ulangi ya, harus ditulis tangan di lembar jawaban komputer atau LJK resmi. Formatnya bisa diunduh dari link yang ada di layar ya. Jangan coba-coba tulis di kertas lain ya, karena nggak akan diterima. Oke, kita udah di penghujung pembahasan nih. Bagian terakhir, tapi nggak kalah krusial adalah mencatat semua tanggal penting. Jangan sampai semua persiapan kalian jadi sia-sia cuma karena kelewat satu tanggal. Perhatiin baik-baik ya lini masa seleksinya. Pendaftaran dibuka dari tanggal 2 sampai 12 April. Singkat banget kan? Jadi jangan ditunda-tunda. Lanjut tes tulis tanggal 15 April. Kalau lolos, tahap wawancara akan diadakan antara tanggal 20 sampai 22 April. Langsung tandain di kalender kalian sekarang juga. Semua informasinya udah kita bedah bareng-bareng. Sekarang, pertanyaannya kembali ke kalian. Apakah kalian siap mengambil langkah besar ini dan jadi talenta unggul untuk masa depan Indonesia? Kalau jawabannya ya, jangan tunggu lagi. Langsung siapkan berkas terbaik kalian dan daftar. Kami doakan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.